يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah iman yang istiqomah. Kalau ada iman yang istiqomah, dijamin oleh Allah SWT selesai masalah-masalah dunia, selesai masalah-masalah akhirat. Kalau dari iman yang sahih dalam hati kita, Allah jamin, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah sudah pasti bagi aku untuk menolong orang-orang yang beriman. Sejauh mana iman ada dalam hati seseorang, maka sejauh itu pula akan datang pertolongan Allah kepadanya. Para nabi, para rasul ini orang yang imannya sangat tinggi, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka juga sangat tinggi. Imannya itu memang luar biasa, maka pertolongan Allah kepada mereka juga luar biasa. Kalau imannya orang itu biasa, ya nanti pertolongan yang datang yang biasa. Itu sudah tertib Allah demikian itu. Bagaimana iman yang ada dalam hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kita tidak bisa ngukur, itu nggak bisa. Cuman imannya ada dalam hati beliau ini begitu sangat tinggi, sehingga ketika menghadapi segala macam masalah, keluarga masalah, masyarakat masalah, pemerintahnya Namrud masalah, beliau hanya mengatakan satu kalimat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baiknya yang diserai, segala urusan adalah Allah. Begitu saja. Ketika beliau mengucapkan kalimat itu, datang pertolongan Allah. Bagaimana iman yang ada dalam hati Nabiullah Musa alaihissalam? Kita tidak mungkin bisa memahaminya. Cuman Nabi Musa itu memberikan contoh kepada kita. Ketika beliau menghadapi Fir'aun dan seluruh pasukannya, beliau hanya mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, Allah maha tahu kepada seluruh hambanya. Hasilnya, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Nabi Musa dari usaha-usaha buruk musuh-musuhnya, dan Allah hancurkan keluarganya Fir'aun, ya azab. Ketika orang iman tuh imannya kayak seperti itu menurut cerita dalam Al-Quran itu terus datang macam-macam pertolongan Allah. Tapi kalau orang iman ini kalau menghadapi masalah kok lari kepada makhluk, ke sana kemari, ke sana kemari, itu nanti alamat masalahnya itu panjang, nggak rampung-rampung itu. Karena ibaratnya orang jalan tuh belum sampai ke tujuan, akhirnya puter aja gitu. Nah kalau para nabi itu
langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga masalahnya itu cepat selesai. Dan selesainya itu total, sempurna. Itulah bila orang itu imannya itu sahih, lurus, itu seperti itu. Hati yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu para nabi memang orang-orang yang suci. Tapi Allah ceritakan dalam Al-Quran, para sahabat ini, mereka ini asal mulanya orang biasa, tapi mengikuti jejak baginda Nabi, menceburkan diri dalam perjuangan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun dapat percikan-percikan iman seperti imannya para nabi juga. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika mereka mendapatkan ancaman-ancaman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika para sahabat dapat ancaman, orang-orang kafir akan menyerbu mereka, maka mereka mengatakan persis seperti kata-kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja, sebaik-baiknya yang diserai segala urusan adalah Allah. Akhirnya apa? Datang pertolongan Allah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su. Dijaga oleh Allah SWT, sehingga orang-orang kafir itu tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Sahabat sama mereka. Maka kita ini harus usaha. Kalau kita iman seperti imannya para nabi, ya nggak nutut, kita nggak sampai. Tetapi kita ini diperintahkan usaha supaya kita ini iman itu mengikuti imannya para sahabat. Itu pun kita juga tidak akan sampai ke imannya sahabat. Tapi kalau kita usaha ke sana, menuju ke sana, walaupun kita belum sampai ke sana, Allah akan golongan kita sampai ke sana, insya Allah. Dalam satu hadis dikatakan, kalau orang mati dalam keadaan ngapalkan Quran, maka nanti di kuburnya Allah akan kirim malaikat mengajar Al-Quran kepada dia. Bangun dari kubur sudah hafal Quran. Padahal belum hafal, tapi digolongkan orang hafal Quran. Begitu juga kita ini, usaha bagaimana iman kita meningkat kayak imannya para sahabat, sehingga kalau ada masalah itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi walaupun belum sampai situ, kita usaha ke situ, Allah akan nilai niat kita, insyaallah malaikat. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau ada iman yang sahih dalam hati, Allah jamin orang itu akan dimuliakan oleh Allah di dunia ini. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan adalah bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi orang-orang iman. Allah telah buktikan janji ini, telah menjadi bukti kenyataan zaman sahabat. Para sahabat itu jumlahnya itu nggak banyak, tapi mereka mulia. Orang-orang kafir itu semua takut sama para sahabat itu. Duduk musyawarah para sahabat pada zaman Sayyidina Umar di masjid. Masjidnya sederhana, pada bocor. Tiangnya dari pohon kurma
atapnya dari daun-daun kurma. Musyawarah para sahabat di masjid, tiba-tiba datang utusan dari Raja Palestina. Raja Palestina itu kirim surat kepada Sayyidina Umar, saya sudah siap untuk menyerahkan negara Palestina ini kepada orang-orang Islam gratis. Nah, tapi pakai syarat, Amirul Mukminin Umar bin Khattab harus datang ke Palestina. Nanti akan saya serahkan kunci negara, pintu gerbang ibu kota Palestina. Maka para sahabat itu musyawarah. Sayyidina Umar bertanya, gimana pendapat kamu? Sebagian para sahabat usul, ya Amirul Mukminin, gak usah ke sana. Untuk apa ke sana? Kalau mau menyerahkan ya suruh sini kok, suruh datang ke sana segala. Nah, ini mau diserahin negara itu loh, tanggapannya begitu sahabat itu. Yo kontrine dhewe to, nyapu to dari rono barang. Nah. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, mereka sudah berniat baik, saya usul Tuan pergi ke sana. Nah, akhirnya Sayyidina Umar pun pergi ke sana. Diserahkan negara Palestina itu kepada orang Islam gratis sebenarnya. Itu Palestina itu masih dikuasai orang kafir waktu itu, dikuasai orang Nasrani. Lah kok menyerahkan diri pada orang Islam? Inilah kemuliaan para sahabat itu kayak begitu semuanya. Nah, muliakan Allah Ta'ala, ketika para sahabat itu hubungannya baik dengan yang menciptakan dunia ini, maka dunia itu diserahkan oleh Allah kepada mereka. Nyawis. Nah, ketika kita ini sibuk dengan dunia, akhirnya kita ini bingung dengan dunia tiap hari. Nah, karena kita ini lupa dengan yang menciptakan dunia ini. Akhirnya kita ini uber-uberan dengan dunia saja. Ada satu jamaah itu dikirim ke sana, ke Indonesia Timur sana, saya lupa itu daerahnya. Orang itu nggak ada yang mau ke masjid di kampung itu. Dijaulai, ya kamu nggak bisa ke masjid Pak. Kenapa? Kami ini nunggu kebun. Kalau kebun nggak ditunggu, dihabisin kera. Kita nggak bisa ke masjid. Maka jamaah ini mikir, masya Allah, orang sini tiap hari rebutan kebun dengan kera. Maka mereka ditargib, kamu ke masjid, itu kera itu milik Allah itu. Nanti kalau kamu baik dengan Allah, keranya insya Allah nggak masuk ke kebun kamu. Akhirnya pada mau ke masjid. Setelah pada ke masjid, masjid hidup, betul malah kan? Itu kera itu nggak ganggu kebunnya lagi. Sekarang tidak keroyokan dengan kera. Dulunya itu hari-hari keroyokan dengan kera aja kerjanya itu. Ya sekarang ketika sudah baik hubungannya dengan yang menciptakan kera, kera pun akur sekarang. Ya manusia kok keroyokan dengan kera, kan lucu malah kan dipikir. Di Temboro nggak ada kera, ini keroyokan dengan wereng. Wereng juga sudah tidak ada, keroyokan dengan anaknya, dengan istrinya akhirnya. Keroyokan dengan tetangganya, podo ae tunggale. Nanti subhanahu wa ta'ala, kalau manusia itu hubungannya dengan Allah benar, Allah akan perbaiki ini semua masalah-masalah ini. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, kata Nabi, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Saya itu punya masalah dengan ini, masalah dengan ini. Bagaimana jalan keluarnya?
pertama kali yang harus kita buat, perbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah? Kalau hati kita senantiasa bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, la ilaha illallah. Inilah semulaikan memperbaiki hubungan kepada Allah. Hadirin dimulakan Allah SWT. Nah, orang ini kalau imannya ini lurus, ini macam-macam pertolongan Allah akan datang. Lah supaya iman kita ini lurus, iman kita ini istiqomah. Istiqomah itu bagaimana? Keadaan apapun hatinya itu menghadap pada Allah. Ketemu lawan, hatinya menghadap kepada Allah. Ketemu kawan, menghadapkan hatinya kepada Allah. Karena lawan tidak bisa membahayakan tanpa Allah. Teman juga tidak bisa menolong tanpa Allah. Ini namanya istiqomah. Ada asbab, tidak ada asbab, tetap hatinya menghadap kepada Allah. Karena asbab tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan bahaya tanpa Allah. Orang memuji, orang mencaci, hati menghadap kepada Allah. Karena orang itu memuji, orang itu mencaci, itu hakikatnya yang menggerakkan tuh Allah. Kamu nggak usah pandang mereka, senantiasa tawajuh kepada Allah. Itu namanya iman istiqomah. Sampai puncaknya sakaratul maut, nafas kita sudah tersengal-sengal, Israil datang, la ilaha illallah. Ini kalau imannya nggak istiqomah, waktu Israel datang bingung, mana obatnya, mana dokternya. Nah, ini nafas saya sesak, nggak ingat sama Allah, cabut nyawanya, brol, udah, naudzubillah, nggak tahu bagaimana jadinya. Ini bagaimana kita mati dengan la ilaha illallah. Diucapkan dengan lisan kalau bisa. Minimal-minimalnya tertanam dalam hati ini kalimat. Walaupun nggak bisa diucapkan dengan lisan, mungkin lisannya sudah kaku. Saya melihat beberapa ulama yang ahli zikir itu semuanya kan, itu sudah sakaratul maut, itu sudah engkrek itu Allah sampai mati itu, masya Allah. Padahal ini sudah otaknya itu katanya dokter sudah nggak jalan, jantungnya tinggal kempis-kempis ya. Tapi mulutnya itu Allah, masya Allah. Ini perlu latihan ini mulai kan. Nah, seperti orang ini pertandingan tinju itu, mainnya cuman setengah jam, tapi latihannya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tiap hari itu ngebuki batu, ngebuki semen. Nah, tiap hari makan telur itu 50 biji. Lari 50 kilo. Dia nyewa orang itu disewa. Setiap hari kamu akan saya gaji 1 juta. Kerjanya apa? Gebuki saya. Loh, kok digebuki gimana? Biar nih kuat, maka perlu digebuki. Oh ya, digebuki, malah yang gebuki itu dikasih uang. Itu pemain tinju itu semuanya kan. Lah kita ini juga begitu. Untuk latihan supaya imannya naik itu, ada orang mencaci,
ada orang memuji, ada orang ngusir, kita malah gembira, kasih duit itu yang ngusir. Masya Allah, ini kamu tuh menguatkan iman saya ini. Latihan ikhlas ini, dicaci, dipuji, jalan terus. Maka siapa yang mau mencaci saya, tak kasih uang 50.000. Itu kiai-kiai dulu begitu itu sebenarnya kan. Maka mereka jadi orang-orang sakti itu. Bukan kalau dipuji, wenang. Nanti kalau dicaci jadi kecil hati, putus asa. Orang-orang mencaci saya, dah, untuk apa begini? Itu Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama zaman dulu itu ngelatih muridnya begitu. Muridnya itu ada orang-orang alim-alim itu. Saya ini sudah belajar macam-macam ilmu Syekh, tapi kok iman saya kok belum bisa naik betul tuh gimana? Oh, kamu ingin naik imannya? Gini caranya, kamu puter ke pasar. Siapa yang mau mencaci saya, nanti saya kasih ini makanan. Nah, gitu ya. Nah, nanti kan dianggap gila. Oh, kamu masih takut sama orang, imanmu nggak bisa naik. Kerjakan. Itu pendidikannya wali-wali zaman dulu itu. Kalau kita digitukan bagaimana kira-kira? Nggak usah, nggak kuat kamu. Jauhlah saja, nanti kan sudah banyak yang marah. Nggak usah bayar. Tapi kalau kita pahami itu yang menggerakkan Allah, maka iman kita akan jadi naik. Yang kita pahami itu bahwa itu dari makhluk, maka kita ini akan jadi kebingungan nanti. Qulun min indillah, semua hakikatnya dari Allah. Ini namanya iman istiqomah. Hadi mulaikan wa ta'ala. Bagaimana supaya iman kita istiqomah? Tertibnya bagaimana? Iman itu bisa istiqomah itu ya hadiah dari Allah. Tetapi Allah kasih kita usaha-usaha. Kalau usahanya istiqomah, nanti imannya jadi istiqomah. Kalau usaha imannya itu naik, imannya akan naik. Kalau usaha imannya turun, maka imannya akan turun juga. Apakah usaha iman itu? Yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, usaha iman yang pertama kali itu membuat suasana dakwah. Dakwah itu maksudnya gimana? Di mana-mana itu cerita Allah yang kuasa, makhluk tidak kuasa. Kita akan ke akhirat, rumah kita akhirat, dunia bukan rumah kita. Pimpinan kita adalah Rasulullah, tidak ada pimpinan yang lain. Masyarakat percontohan buat kita adalah para sahabat, nggak ada percontohan yang lain. Ilmu yang paling penting, ilmu yang telah dibawa oleh Nabi, diturunkan kepada para sahabat, diterima oleh para ulama-ulama, itu ilmu yang terpenting. Itu namanya dakwah. Insyaallah kan? Orang-orang naik ke bulan itu tidak penting, naik ke masjid lebih penting. Begitu dakwah. Insyaallah kan? Naik ke bulan tidak ada pahalanya, naik ke masjid ada pahalanya. Itu yang penting. Itu namanya dakwah. Jangan kita ini melihat orang-orang dunia itu kemudian tergiur dengan orang dunia. Tidak begitu. Nafikan dunia ini. Dunia ini gak ada apa-apanya. Dunia ini sayap nyamuk dibandingkan dengan negeri akhirat. Kecil dunia ini. Nah, malaikat Allah, bumi ini katanya orang-orang ahli pengetahuan sekarang, bumi ini kalau dibandingkan planet-planet yang pada beterbangan di angkasa itu kecil seperti satu butir pasir di tengah-tengah padang pasir. Saking banyaknya itu benda-benda yang pada berputar di alam semesta ini. Bumi kecil.
Maka subhanahu wa ta'ala ini kita ceritakan, dunia ini kecil kalau dibanding dengan akhirat. Dunia ini sebentar dibandingkan dengan akhirat, sebentar saja. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di dunia, sehari di akhirat kayak 1000 tahun di dunia. Ini perumpamaan saja. Jadi semuanya Allah Ta'ala, untuk supaya iman kita naik, suasana dakwah harus kita hidupkan. Maka orang-orang yang imannya tinggi-tinggi itu, yang dipuji-puji dalam Quran itu semua orang-orang yang sibuk dalam dakwah. Pertama kali adalah para nabi, para rasul. Dalam Quran tuh ceritanya semua dakwah. Nabi Nuh dakwah siang dan malam, Nabi Ibrahim begitu juga, Nabi Musa begitu juga. Kemudian kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti jejak mereka. Ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Ikuti jejak mereka. Kemudian Allah kasih kita contoh yang di bawahnya para nabi, tapi dakwah semua ini. Itulah para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini masyarakat sahabat. Semua dakwah semua. Masyarakat sahabat itu siapa? Ya laki-laki, ada, wanitanya ya ada, pejabatnya ya ada, rakyatnya ya ada, petaninya ya ada, pedagangnya ya ada, tukang cantuknya ya ada, tukang pijet ya ada, orang kaya ya ada, orang miskin ya ada, semuanya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semuanya dakwah semua. Kita tidak ingin jadi lurah, tidak ingin jadi presiden, tapi kita ingin presiden keluar 4 bulan. Insyaallah malah kan? Begitu pikir kita. Supaya jadi masyarakat kayak masyarakatnya para sahabat. Allah kasih contoh, pokoknya dalam Quran itu banyak cerita-cerita mengenai dakwahnya para nabi, dakwahnya para sahabat, dakwahnya orang-orang yang lain juga. Dalam surat Kahfi itu semuanya kan ada cerita dakwah. Dakwahnya siapa? Dakwahnya petani. Nah, wadribhum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain ila akhir ayat. Petani dakwah kepada petani. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ini petani bicara sama petani. Kamu itu loh, kalau pergi ke sawah itu mbok doa, masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, semua ini yang menciptakan Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan pergi ke sawah dengan lalai kepada Allah. Yang penting nggawa udut, nggawa kotol wis. Ora kelingan pangeran, ora kelingan salat. Kuwi bahaya kaya ngono kuwi. Ya. Ini tambahan saya ini malah kan. Bukan dalam Quran itu tambahan. Tapi tambahan ini cocok kelihatannya. Jadi Allah ceritakan dalam surat Kahfi itu petani dakwah pada petani. Jadi yang dakwah itu bukan hanya para nabi, petani dakwah kepada petani. Allah ceritakan
pejabat dakwah dalam surat Kahfi juga. Surat Kahfi ini disuruh baca setiap malam Jumat.